Kalau terjun ke cabang-cabang sedih ini, Pak, Masya Allah, mereka luar biasa Surawi, suka upah sangat. Nah, salah satu triknya itu karena mereka sebagai tuan rumah mawon, nah, sehingga turis kampung teko kabeh. Itu harusnya itu saya, lo bayangin PCM itu saya berbaik, sing diatur sing rawuh itu di masyarakat. Kalau itu teman, nah itu kali dakwah. Atau sebelum pengajian itu dibacakan HPD. Lalu saya nama itu, enggak mereka mengenal kita itu setitik bahwa setitik. Lalu terakhir ke wilayah itu misi tahun Sabeng Jawa. Itu 3 jam perjalanan. Saking BBM, diantar mobil BBM. Sabeng loh, TPI tempat pelelangan ikan misalnya. Wah, wah. Kok jangan mabuk gitu, waduh, itu jadi gajah itu, pucuk gunung buasan kalau Bali itu, dan kok disangani, saloni, laut, pintal, kayak ngomong driver KWN, maskapai Dubai, itu Pak Mantuan, itu 2014 terakhir itu sih aku banyak itu pengajian akbar, tapi yang mengadakan itu PCM putih gitu putih, banyak putih nyawa banyak, tidak apa-apa. Nah kalau bapak saya, ini kok materinya buat kita fikih dakwah, kalau itu batin, apa yang kabeh itu jadi mubalek gitu. Kita udah kalau fikih dakwah kan, apa yang kabeh jadi mubalek, apa yang kabeh itu dari ini benar-benar jenenge tamu itu dalam kaidah itu at-thayyib kan mayit. Tamu itu kaya dene mayit. Jadi jenenge mayit ora entuk ngeyel. Ngoten nggih. Lah ora dimakan jam 2 bengi kudu manut rono mayit request. Lah mati dikubur awak wae berangkat demen kudu singkir ngoten. Kula manut dawuhe panitia mawon, para sing undang kok ora nggih. Pak Budi. Oh terlalu alhamdulillah gitu. Para bapak saya. Yang pertama kalau mana dawuh dibikin surah Fussilat surah yang ke-37 mulai ayat 30, 31, 32, 33. Itu Allah menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa innani wa qala innani minal muslimin. Para bapak, Allah itu paling tahu tidak ada yang lebih baik perkataan kecuali perkataannya para dai. Jadi dakwah itu adalah dai. Apa? Mereka para dai itu mengajak mimman da'a ila Allah, mengajak masyarakat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik, wa amila sholihan, dan ajakan untuk selalu berbuat amal kebaikan. Tapi lupa data sunsewu. Tak jadi orang balik itu pangandikan itu wis mulya. Nek kan bener nggih balik niku ngendikan era kita boten wonten. Mesti apik kabeh. Maka Allah da'a ila Allah, tidak ada yang lebih baik pangandikanipun kecuali pengajaranipun para mubalik, para ustaz, para dai. Dan bapak saya. Nah kalau berbicara fikih dakwah itu boten sanes Quran itu menjadi acuan ibu. Nggih boten. Mungkin apa? Yang pertama, bagaimana misalnya kahanan ngeri itu ngeri teman misalnya tengjobun. Kalau itu sampai tentang apa? Kalau apa lama? Wah itu pergi Pak. Dari tantangan kita. Kawan itu sakit gigi Pak. Saya jadi tentang nikah. Itu mas kawinnya terbesar sepanjang sejarah KUA. Yang besok mas kawinnya 1,5 miliar. Oh masya Allah, mas kawin duit bapak jangan bayangin. Oh masya Allah, ya diduduk hijrah, diduduk hijrah apa kabeh. Kita hijrah kalau masya Allah, cobi itu 1,5 miliar. Bayangkan. Tapi di sisi lain, inilah kondisi masyarakat. Mulai kalau sering isi pucuk-pucuk gunung Pak, daerah punya itu anu rokok yang mau munggah cara buntai itu kalau level itu beda Pak ngaji deh, level itu butuh dalil.
Allah berfirman ditinggal ngorok takbir tinggal balik itu balik ceramah teman-teman itu sehari bergaul dengan bangsa yang sangat segawon besok segawon asu itu contohnya begitu itu lagi ceramah Allah anjing itu najis bubar pengajiannya tapi lupa itu masuk kita terus di pengajian pinggir-pinggir itu Masya Allah mereka belum kenal namanya Islam itu, apalagi Muhammadiyah orang kenal kenal ini bangsa digital gitu gitu, benar dulu istilah beda, ada dari gitu kalau ditantang Pak Batul, Ustaz tunjukkan dalilnya kalau nanti kita bisa menunjukkan dalilnya mana melakukan tahlil, saya berhenti tahlil oke wah, itu nantang oke, bicara dengan kau apa tentang forum tentang diri Allah berapa kali Pak jadi gampang tunjukin larangan tahlil gampang saya nggak mau di forum tentang diri Allah gue jadi sampai saat ini buat orang-orang atau waktu Allah wali makhluk maksudnya gambaran masyarakat itu di mata itu belum saya nyanyi kalau daerah biasanya ini betul biasa mbak asalnya menungso diciptake padha rezekine kuwi beda-beda mula ati tansah kudu nrimo ora kena meri marang wong liya beda-beda ini mau dipahami sebagai dai itu nah yang di kota itu sepele di kampung-kampung bahaya ada boleh yang piting angkrem selikur dino yang wis netes kuwi beda-beda ora beda sifate manungsa ana sing apik ana sing ana sing pelit ana sing ngono jadi cara menghadapinya beda-beda Pak wah digebyaki ya ora dadi itu digebyaki bener dados mula kata Rasulullah kalau kita itu saya mengenai kajian fikih dakwah itu kata Rasulullah anak kontri bihukulihim kalau kita itu bertabligh kita itu berdakwah itu disesuaikan dengan kadar kemampuan si sani penerima itu was dalam itu Pak daerah flyer itu paling mulia senang impor kalau temen kalau yang paling laris utak sini soal uyon campur saru campur sari gitu larisnya pol itu di Bali kopi macam wah pernah tapi lucu sangat dia tadi apa Quran ayu wah surat ayu kalau saya pusat kita itu yang terkenal wah itu mungkin berapa ayu wah buka jus 5 bawah kiri mata itu wah besok campur sari campur saru wah laris nah, kita punya di sana Pak di Blok itu KMM toko Balai Muhammadiyah itu yang terbaik sejadinya dulu tahun 2015 itu ada saat kita kondang kita starter misalnya itu lari sepok berdua pintar uyon pintar campur sari ya campur saru barat sosok wah itu lari banget Pak lengkot tak orang ayu kayak gitu loh modelnya kita belum itu sisa sinten Pak waduh berarti kalau salah benernya wahnya Pak jawabnya lalu loh Bapak sekalian yang pertama manusia itu faktanya loh karena kita fikih dakwah itu otomatis Quran sebagai panduan kita yang pertama bahwa surah yang ke-49 Bapak surah apa yang ke-49 surah Al-Hujurat itu mulai ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini fakta pertama bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai makhluknya itu berbeda-beda di surah Al-Hujurat 49 itu beda-beda dari segi genetik ya kan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dzakar dan unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ini secara genetik kita itu berbeda Pak bapaknya bapak itu berbeda tapi anehnya
juga ya, karena ini pengajian kita itu di surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 14 itu justru yang dianggap sebagai zinatul hayati dunia itu bukan kita, bapak siapa? Wanita. Itu hebatnya Allah. Jadi meskipun kita itu diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda, tetapi oleh Allah dari 6 zinatul hayati dunia, perhiasan dunia itu adalah anisa, itu wanita, bukan kita. Kayak tapi bukan sudah Allah, orang kita orang laki buatan kita akan doa. Itu hanya ibu-ibu. Gitu. Nah, Allah bapaknya satu. Ini yang jarang dikupas bapak-bapak sekalian. Fakta kedua, Allah itu menciptakan kita selain berbeda genetik, jenis laki-laki perempuan, kemudian itu juga Allah itu menciptakan kita ini yang jarang dikupas. Bapak-bapak dibuka di surah yang ke-30, surah Ar-Rum. Dan ayat 21 itu ayat 0 KUA. Ayat yang 22, wah luar biasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah itu menciptakan kita berbeda warna kulit dan berbeda bahasa komunikasi. Coba ini sing marake konflik ketika berdakwah nek mboten disikapi kanthi sae. Nggih mboten, mboten yo. Iku bapak ibu, bapak yang kan bojo kula niku Magetan aslinya. Wis nggih Magetan, itu Jawa Timur. Itu empun deles, Pak. Itu awalnya dibully. Mergo marang tuwa kula niku wedi. Iku di luar itu suaranya, oh Mbak Udin itu ngatur Muhammadiyah. Tapi ini hasil Pak, tayangan Pak. Wah itu, jangan ampun bujeng saya. Wah, ini awalnya terus itu Pak, belum menggunakan ayat surah Ar-Rum tadi itu ayat 22. Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit dan berbeda komunikasi. Alat komunikasi bahasa. Bukan menciptakan ormas, bukan akhirnya hal kecil. Allah, Bapak saya, lo nalika nikah itu tesih dados urus wilayah. Wah, itu kok diberi kok. Wah itu, dia itu wong iki. Coba tinggal kayak ini Pak. Misalnya belum kenal Muhammadiyah. Satu kampung itu tidak ada Muhammadiyah. Oke, Masya Allah. Terus ada berjuang di bikin aku ditolak ya. Harus bismillah orang-orang. Kamu ngomong, alhamdulillah Pak. Saya dugi mriku niku mergo ngerti nek wong takbir sapa menurut Allah. Terus itu berarti Jawa Kabul itu langsung jadi imam tahun berikutnya Pak. Bahaya ini kesempatanku. Nek kula dalam hati iki arep tak waca kunut utawa ora. Soal pertama kali Pak itu 2006 pas gempa itu. Kalau nikah itu bergempa Pak. Nah, kalau gempa itu ada 3. Gempa karena gunung namanya vulkanik, gempa karena dasar laut namanya tektonik, gitu Pak. Yang ketiga, gunung karena bermantet seksonik. Nah, waktu kalau ini menggabungkan 3 gempa ini, yang hebat banyak 3 ini apa? Gempa mergo bermantet, hanya itu seksonik, bahas pokoknya geger. Nah, bapak-bapak, kalau itu nalika imami subuh lo biasa Pak, sekarang nggak ada Pak dosen yang praktekin di misalnya kita biasa kita meneliti terus ada kubur itu suratnya itu lo kita lagi kita loh sini betul begini betul ya betul mungkin itu suratnya itu imam sebelum mulai itu ya misalnya ini jatuh ini kalau ada hadis yang keras Pak, kalau itu soft belum lurus tidak boleh dimulai. Itu yang keras itu. Saya itu waktu itu kita terus itu banyak itu ada 4 panggilan Rasul yang diucapkan sebelum surat dimulai itu. Banyak itu. Itu ada yang suatu sufakum segala macam. Masa gitu kalau kita prakteknya itu
monggo Pak diluruskan nggih. Nah, terus kan lurus wonten sepatu. Niki mangke ngagem umur apa mboten? Kula nggih Pak nggih to. Nek kula menunjukkan kok pinter kok gayane dadi percaya ora itu terus anu gayane menunjukkan wong pinter kok gayane. Wah, niku terus enten simbah-simbah tak pilih pun derek Mas Wadi mawon. Alhamdulillah ngoten. Niki mungkin ben cepet ora usah kula nggih. Pun derek mawon. Niku yang pertama terjadi Pak Nurikan. Dadi bareng itu geger sak magetan. Ono mau sama dia ora kunut. Yakin Pak demi Allah kon bojo itu. Wah, kok geger arep bojoku berhasil yo apa berhasil. Kayak kok makane boten kudu. Oleh kudu kan pasangan, mereka Pak ben menunjukkan nek wong iku wong Muhammadiyah. Bener rame anu Muhammadiyah kakek kawe. Wong motone surat Taubah, wong hebat Pak. Wah, mantap itu. Wah, semua mantap itu. Apa hebat tuh Mas? Wah, kita Pak udah mulai percaya kali itu Pak. Lo triknya kan kalau percaya Allah itu bukan menjadikan ormas, menjadikan bahasa komunikasi yang berbeda. Itu manfaatnya. Nah pas itu bapak-bapak saya itu jam 09.00 kita Pak Budi Guru undang jam 09.00 kurang seperempat 3 hari kurang semenit. Oke. Nah terus bapak mau pas waktu itu surat kalau itu bismillah ya mau ingin menunjukkan pripun carane mengenang hukum Allah itu lebih detail. Wah itu tok Pak. Lalu punya prinsip caranya Magetan ini mengetahui hukum Allah secara fikih itu detail apa adanya. Bahkan tenang Pak. Kalau pengimami sholat tarawih, wah kalau ceramah, bapak-bapak ibu-ibu, mulai kayak itu apa jenengan misalnya tuku klambi kuwi padha kualitasé regane beda. Jangan pilih sing mahal atau sing murah. Sing murah Mas. Oke, ini penting ini. Pemahaman argumentasi penting Pak. Itu. Wah, akhirnya kalau surga itu iso surga itu lek bisa sedekah ping 1000 rupiah iso masuk surga. Kenapa kudu 10.000? Bahkan kalau itu Pak, lo ingat betul benar. Nah, terus lo akhirnya pulau pelan-pelan rakaat sholat. Nek misalnya sholat ping 11 kemawon wis teng surga. Kenapa kok tegas selingkuh? Pak, wah ya Bapak itu Pak. Nah saat ini mungkin pripun nek sekali kemawon 11 kemawon. Oh bener Pak, mantap jenengan. Bapak itu Pak, sejak itu 11 rakaat. Sak Magetan ngedite kangge bojo paling gara-gara kula. Masyaallah. Ya Allah itu Pak. Yakin betul aku sih. Sampai saat ini. Berarti lek kula langsung kita langganan, ini pengimam, ini kondisi pengajian. Di sana pasti Pak kula. Dan ini masuk baik Bapak sedaya. Karena kita membahas fikih dakwah. Ini pentingnya di situ Pak. Kita buatan merekayasa hukum. Yang diberikan Bapak dasar itu surah yang ke-33 surah Al-Ahzab itu mulai ayat 35 sampai ayat 41. Apa kata Allah itu? Maka ahli mu'minin wa mu'minatin, tidak layak orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman idza qadallahu rasul, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum kata Allah, kita malah justru memilih hukum yang lain. Itu penting. Kita tidak merekayasa hukum loh deh. Wow, kalau sinapet terlalu Pak. Ngomongin sama sinapet itu kita nggak merekayasa lagi. Kita benar-benar akhirullah wa akhirul rasul. Itu hanya cara kita saja menyampaikan ke masyarakat. Alhamdulillah. Dan bapak-bapak, tadi di surah Ar-Rum itu karena kita itu diciptakan oleh Allah berbeda bahasa komunikasi. Ini yang penting. Nek boten dipun tampi kanthi sae malah ke masalah. Tiang karo tangga niku retak Pak Bu Pak Guru lisan to. Karo tanggane. Ngene gimana? Kulo tuh Pak teng kawan itu. Yo saya manten-manten itu termasuk lungsuran manten sepuh-sepuh itu mau misah karo garwane. Salah satunya garwane itu lho.
Oh ya Allah, lupa. Bujuku itu tak ngerti kan dia jebule bisa dibujuk cowok ya Allah itu berlesan berlesan. Maka Bapak saya karena Allah itu menciptakan kita berbeda bahasa komunikasi satu dengan yang lain itu berbeda. Untuk mempersatukan manusia yang berbeda-beda itu Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk bahasa apa dasarnya? Karena tentang kesel. Apa dalilnya kalau Quran itu Allah turunkan menggunakan bahasa Arab? Apa? Surah yang ke-12, surah Yusuf yang kedua ayat. Walaqad anzalna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pemersatu umat manusia, bahasanya menggunakan Arabiyyan, bahasa Arab. Masya Allah. Tuh, maka andaikan bahasa Quran itu bukan bahasa Arab, mungkin kita itu akan lupa, kesulitan mungkin membaca, memahami. Kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar umat manusia itu mudah memahami Al-Quran itu karena menggunakan bahasa Arab. Bahasa Jawa tambahan lupa, bingung loh, ribet loh. Kalau sering contoh ngajar dalam pucuk gunung itu, oh penjam songi pak, penjam songi lagi, jauh deh, apa? Itu kalau ngajar pucuk gunung, bahasa Jawa itu bahasa yang paling ribet. Apa sing dilakoni beda objeke beda jenenge. Kalau ibu punika nyuci beras pak, namanya apa? Beras nyuci, nyuci baju, umbah-umbah, nyuci piring, asah-asah. Nek metu saka brukune titik jenenge telek. Saka brukune wedhus, pitik. Saka brukune sapi, lentong. Saka brukune kula, nah itu nanti. Padahal hanya akan mengatakan potongan. Coba bandingkan dengan bahasa Arab Bapak-bapak sekalian. Ikan bebas itu bahasa Arab Qurannya potongan apa bisa nggak? Begini Pak pelan-pelan. Bapak Rasul mengajarkan kalau kita itu habis dari kamar mandi baca apa Pak? Alhamdulillahilladzi alhaba anil adhan wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan, menghilangkan ani dari itu ada kotoran ada. Jadi dalam bahasa Arab kotoran itu hanya satu ada. Apa itu? Dibuka di surah yang kedua, juz yang kedua, ayat 222. Bapak tampaknya ayat tentang apa saja? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka kata Allah para sahabatmu ya Muhammad bertanya kepadamu 'anil mahid, tentang apa? Menstruasi. Apa kata Allah? Kul wahai Rasul, jawablah wa ada, bahwa darah itu adalah kotoran. Coba. Maka kenapa kalau kita membaca Al-Quran karena itu menggunakan bahasa Arab, kita harus sesuai dengan tuntunan agama. Nek bahasa yang lain nggak peduli Pak. Tidak ada tajwid ya, bahasa Indonesia nggak tajwid, bahasa Jawa nggak ada tajwid. Misalnya pada ngomong Pak dahar, kira berdahar, dahar, pendekkan sama artinya, ini betul Pak. Ya pernah dipraktek bahasa Arab, nggak kolam misalnya, patok dahar, waduh, nggak ada bedanya artinya. Ini bahasa Arab beda sekali. Maka di surah Al-Muzammil itu yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Itu kewajiban, berarti Pak Nur ya, Asmanul Qur'an. Jadi saya apa itu Pak? Jadi pengajaran TCM itu ada setengah Depok, yang kalau atau rakyat itu dibuka dengan tadarus. Tapi apa asal yang Mbak? Asalnya Mbak. Terus ngagem Quran terbitan tidak takdir. Al-waqfu wal ibtidah, ya terus jelas di mana berhentinya dan di mana memulainya. Itu urut sehingga semoga dengan asal yang Mbak. Itu saya Pak itu
terus diawali dengan HPT itu dibacakan HPT rakyat satu bab itu tidak masalah, saya bagus sholat fil jamaah misalnya nggak apa-apa itu. Oh berikut ini. Nah Allah bapak yang jawab itu apa tajwid itu? Nah oleh karena itu Bapak saya kita sebagai dai, sebagai mubalik apapun tingkatannya itu tidak masalah. Seperti pokoknya ngaji itu seperti untuk benar tahun. Mulai kayak motivasi kok Pak. Ngaji itu yang penting teko. Orang kudu paham kesel sojo ngantuk turu ngelih mangan rampung mulai swarga Pak. Iki wis paham. Kudu paham kok repot Pak. Namanya wajib kan nek betul dilakoni dadi dosa. Kok wis pun kersa ngaji gara-gara boten paham dosa kan rugi to nggih. Nah sehingga kata Rasulullah niki Rasulullah atau ini sambil pangandikanipun para ulama para kiai. Jadi orang-orang perintah ngaji untuk paham itu tidak ada. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk datang ngaji Allah tolakul ilmi faridatun. Mengikuti tokoh ini perkara paham buatannya itu nomor sekian. Terus ini ngaji rapuh untuk Allah. Kalau sendiri dikit dakwah ini kalau dibingung pokoknya kita itu apa yang kita sampaikan untuk mengajak masyarakat ke masjid, lalu mengajar itu yang terbaik. Kalau ini surah Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-5 itu. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tapi hati-hati Pak. Orang sing kaya kula iki Pak, kaya kula iki. Orang yang ngerti Pak, surah itu wa qabula maqatan indallah antaqulu ma la taf'alu. Jadi Pak kita tapi Allah itu marahnya itu tikel-tikel bagi orang yang bisa apa namanya bisa menghentikan tapi tidak bisa melakukan. Itu bahaya memang tempat prinsipnya sebab apa namanya dakwah kali tidak melakukan kebimbang itu dua hal yang berbeda. Seperti sholat itu Pak, orang mau sholat tak korupsi misalnya, mending orang sholat berbeda kayak itu Pak. Gimana? Pokoknya sholat sergap wajib bulan balik umroh bertahun, ini korupsi Pak, mending orang sholat kayak itu Pak. Sebab antara korupsi nyolong dan sholat itu perkara berbeda gitu. Meskipun orang merubah perilaku ya tidak masalah. Bahkan yang korupsi orang sholat, nah itu dosanya. Kalau nek lo mau termami, lo termami. Banyak kalau ngerti ceramah, ngerti kalau pemimbar, wah aku lo ngapain tak perilaku. Lo jangan gitu. Lo motivasi itu ceramah. Sopo ngerti kalau ceramah ini titik bobot titik, so berubah perilaku kita. Kita makan tadi kalau itu ampun terus wah aku ini betul usaha karena kalau pribadi itu melihat satu kayak ngono kalau ceramah itu dua hal yang berbeda. Ini kan gini kalau tiba-tiba teman-teman berceramah misalnya jangan kalau yang isi jerak apa karena motivasi karena gini kalau tidak imam berburu aku saya Pak aku harus berjumpa sering patuh jadi imam betul usah itu apa diberikan siapa tahu dengan kita jadi imam bisa merubah perilaku kita. Apa saya dia kenal melihat dan jalan melihat dan kenal dan pusing aku melihat dan pendidikan seperti malam tuh. Nah Bapak Ibu Bapak kalau ini bicara langsung saking Jakarta Pak itu dintek untuk diambil di penting lagi. Nah saat itu banyak sempalan-sempalan umat Islam yang penting kita tadi warga kita itu yang di YouTube itu yang kesani lebih dari kos dari Jakarta itu dan Ustadz Kondang dari Tangerang akunya keturunan Prabu Siliwangi Cirebon dan cek menanggal anggota itu namanya Abuya Gufron bisa Masya Allah sampai terakhir kita sangat mengomentari itu manpola ilah manpola dan kabeh kodoh ini ayat ngomong
itu, yang menggegerkan itu bapak-bapak ini penting itu sampai menjadi perhatian kantor Bulog pusat itu mengatakan Buya Gubernur itu nanti kejamaahnya kalau kita meninggal ditanya oleh malaikat man bukan jawablah Pancasila. Misalnya kalau kayak gini, itu akan normal. Itu penting kita mengerti supaya dakwah kita itu tepat sasaran. Insya Allah. Apa ini aku tiba-tiba dari Ustaz dari mulai dari jahit itu satu Bismillah. Lebih bisa Allah, Bismillah terus. Aku pintar setelah masalah itu Bismillah. Terang nih. Menurut ajaran kita kan boleh dialog lagi. Teman pun. Pokoknya Kalau Pak, bebas kalau hasil perkamis nikah nggak salah. Mumpung kita begini. Tapi logam pemilihan nanti Pak. Oh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan seperti tadi dikatakan oleh Bapak tentang aliran-aliran kebetulan ya termasuk ulama ini di daerah Bantul itu malah bisa menelpon Allah Ya, gitu ya panjang gitu gitu. Nah, sebenarnya aliran-aliran seperti itu motifnya apa nih Pak kira-kira? Terus hubungannya dengan Muhammadiyah bagaimana di Matarullah? Badan Ahmadiyah pangkat kaum ini kan kalau ini Moyuda. Oke. Wah ini produk KUA ini ada akreditasi ini. Jadi tadi yang saya baca surah Al-Ahzab itu menjadi panduan buat kita bahwa kalau Allah dan Rasulnya tidak Allah Rasul itu kalau Allah sudah memutuskan satu perkara maka orang yang beriman itu tidak pantas kalau mencari yang lain kata Allah itu. Nah ayat ini sebenarnya turun kita cek di kitab tafsir masuk tafsir kita itu tafsir At-Tabir itu dari ketua tafsir itu dosen penting Pak Habib Ilyas sekarang pun gerakan ini Jalbe cincin ngalir beliau orang tafsir dan tafsir. Nah itu sudah ayat ini itu turun berkenaan bapak-bapak Rasulullah kita itu punya anak angkat itu asmanya besok Zaid bin Haritsah namanya. Jadi ayat ini Al-Ahzab ini mulai 30 sampai 40 itu berkenaan dengan anak angkatnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah ini karena punya anak angkat, kepengen menikahkan anak angkatnya itu dengan namanya Zainab. Dan kemudian Rasulullah ke Zainab, ke rumah Zainab itu. Baik intinya karena anaknya itu Zainab. Terus Zainab, wah enggak, ya Rasul saya nggak mau dengan Zaid. Oh, dia anak angkat kok. Nah begitu turun ayat itu pas di depan Zainab itu langsung tobat Zainab, ya Rasul saya mau dengan Zaid bin Haritsah. Itu ayat itu turun itu Pak. Jadi kalau sudah memutuskan suatu perkara secara spesifik itu, tapi secara umum ya kita nggak boleh memilih yang lain. Kemudian yang kedua dasarnya salah satunya adalah tentang itu surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59 yang terkenal ya namanya Allah wa atiiur Rasul terus ulil amri minkum. Jadi ini ulama sepakat ini sudah pasti tidak ada tawar menawar tentang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Nah oleh ulama ini dianggap sebagai kewajiban taat pada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak tidak boleh ditawar menawar. Tapi kalau taat pada amri itu mukoyah sifatnya. Kalau selama pemerintah itu baik, kata ulama itu kita harus mendukung dan taat. Tapi kalau pemerintah itu menyimpang, ya kita mengkritik segala macam. Tapi kalau kita mengkritik, dianggap kita tidak pro pemerintah. Itu mungkin panis dia. Itu kita berbeda pendapat, dan kita itu tidak mendukung pemerintah. Dan termasuk tadi Pak sempalan-sempalan itu
Ya, yang jelas motifnya ya sensasi lagi. Maka ada istilah kalau ingin terkenal itu dalam istilah bahasa Arab itu al-mahfudhah itu. Kalau Anda ingin terkenal, pun ala Zamzam fakturah. Nah, itu penting Pak. Saya ingat betul pas di pondok dulu ini tahun 80 di apa? Kata Pak ya saya itu pun ala Zamzam fakturah. Kencing air Zamzam, Anda pasti terkenal. Paham ya? Kayak ini, jadi yang terkenal di Mekah itu kencingnya jam-jam itu, masa dungonya kenal apa itu? Nah akhirnya apa? Kalau ingin terkenal, carilah hal-hal yang nyeleneh gitu. Nyeleneh, akhirnya betul orang sekolah pun terkenal, orang telepon Gus Yapro, yang terkenal. Buya Abu Ya Gufron itu saya baru tahu dari Jakarta itu. Wah iya jebule, itu viral Pak itu. Wah, soalnya gondrong itu seracak romat soalnya. Dan itu sama ya itu mangkola murah gitu. Nah itu Pak, insya Allah itu menang lagi gitu. Nah kita tidak boleh ada sempalan-sempalan pintakan handphone, bocah-bocah. Apakah di Muhammadiyah juga tidak ada sempalan? Kalau itu saya bilang, itu betul itu. Benar. Oh no. Artinya sempalan-sempalan secara organisasi ada. Maka kenapa itu saya tadi matur kalau ada pengajian PCM ini dibaca hafid ya Pak? Kita tahu banyak Pak. Sebentar saya dulu ketika saya ikut pendidikan tarjih dan tarjih di UNIRES, saya usul itu langsung kan dulu ketuanya dosen kalau dia Profesor Sastrawan itu menguji tesis dulu beliau. Saya tanya seberapa kekuatan HPT itu dalam mengikat warga Muhammadiyah. Beliau dengan tawadhu mengatakan itu tergantung masyarakat kita Mas. Pak saya ini tidak bisa Pak dipaksa. Beliau bilang angin Pak, angin. Saya artinya kalau Pak saya itu jadi bertanya itu kepengen bahwa di PP itu intinya ada kayak wajib itu Pak mengikuti HPT itu. Tapi justru Profesor Samsul Amal sendiri bilang, itu sulit. Pada Muhammadiyah untuk mengikuti HPT itu sulit. Karena di Muhammadiyah itu tadi Pak salah satu titiknya itu tidak ada paksaan itu impornya Pak. Kita mencoba Pak, kita itu sekolah itu sesama PCM. Beda betul. Beda. Pak bantu lagi. Pak bantu. Beda lah mau nyoba. Berarti kita bantu lagi. Kita lu eksklusif. Orang sing langsung niatnya padha Mas. Waduh repot tadi. Kita arep ngene pertengahan arep ngene kok awal kan peduli Pak ngoten. Itu lho Pak ketika sadar lho tasawuf. Sinten sing itu kata-kata sing ini tetap saya langsung tetap saya ini loh beda macam-macam itu aja sama PCM loh Pak. Tapi itu apakah keliru dari bedanya? Tadi kalau kita insya Allah kita punya argumentasi dalil hujah kita. Kalau mereka kan sempat tadi itu ya basis kiri itu jelas menyimpang. Kita selama punya dalil kata Prof itu tidak masalah. Selama punya dalil, gimana Pak? Itu guys tuh. Tapi kita kasih salam. Dipun Pak pilih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi utawi dobi Pak. Nah kita beda-beda Pak. Itulah produk hukum fikih itu macam itu. Lepas seminggu ikut pelatihan tarjih di Unires UMY itu Pak. Terus maka di tarjih itu semua disampaikan. Pendapat ini, pendapat ini. Nah kita silahkan memilih yang mana. Oke, insya Allah benar itu. Masalah betul paham di rapopo, oke. Nah maka saya bilang, saya penting sholat Pak. Ya udah saya tadi. Saya oke. Wah, ya Allah penting KPT dibacakan di awal ini. Dari awal dari bab apa dibaca selesai. Tadi dulu sampai rawo dibaca. Buat dilihat mengaten. Kata dia Pak, kan dia. Saya sebut loh Pak. Terus hasil dari kajian fikih dakwah ini intinya pokoknya ini ceramah ya semua kita betul mawon kita betul mawon rasa dikritik dibully serausa bismillah betul mawon pun betul mawon nggak ada kesimpulannya memang nggak ada kesimpulan
Kenapa teman-teman fastabiqul khairat nun wal quran majrurun al birru malaikatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.